Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billahi walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasikun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiap hari kita diberikan suatu kesehatan yang luar biasa yang nanti bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam langkah-langkah kita, setidaknya di dalam kita mengarungi samudra kehidupan ini penuh dengan suatu hal yang bermakna, bermanfaat nanti di akhirat. Tidak menutup kemungkinan apabila apa yang kita lakukan selama kita menjalankan perintah-perintah Allah, ini akan memberikan suatu dampak yang positif, yang besar fadilahnya, dan jauh dari segala mudarat-mudarat yang Allah hinakan, dan ini merupakan suatu hal yang menentang daripada suatu hal yang berhubungan fasik, kefasikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum. Jadi kalian kita ini kuntum untuk kita ini yang umat muslim, umat Islam ini merupakan suatu khairu ummatin. Jadi merupakan umat yang paling beruntung. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin. Kalian atau kita semua orang muslim ini merupakan suatu hal umat yang paling beruntung. Maka dari kalau ayat ini menyebutkan di sini ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi di sini disebutkan merupakan suatu hal yang paling istimewa. Makanya iblis menangis yang ketiga. Jadi iblis itu menangis 4 kali. Menangis ketiga ketika dilahirkan dari sebagai lahirnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah lahir, iblis itu nangis. Iblis nangis yang pertama yaitu ketika dia tidak mau taat kepada Allah. Nangis yang kedua, iblis dapat dikeluarkan dari surga, diangkat suruh pergi dari surga. Nangis ketiga ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang Allah masukkan dalam qadri khairi wa syahri, bahwa umat baginda Rasulullah SAW merupakan umat kesayangan daripada baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal kesayangan daripada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ketika kita menjalankan ibadah sholat cuma 5 waktu, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Dan Allah istimewakan umur umat Muhammad itu pendek-pendek. Artinya apa? Nanti hisabnya nggak terlalu panjang di sana. Dan hisab umat Muhammad nanti diutamakan, diprioritaskan. Karena baginda Rasulullah SAW adalah Nabi yang paling merupakan suatu kekasih Allah. Ini merupakan suatu hal yang paling kita ikhlasi, kita ingat-ingat. Ketika kita mengucapkan sholawat, ketika kita selalu mengucapkan sholawat, ini nanti akan jadi suatu pertanda bahwa Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah cinta kepada umatnya. Maka di sini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, suatu agama yang paling bagus. Salah satu riwayat menyebutkan umat-umat dulu sebelum Rasulullah lahir pengen sekali hidup lagi menjadi umat Muhammad. Sementara kita yang menjadi umat baginda Rasulullah SAW lebih membesarkan apa yang dinamakan kemaksiatan. Maksiat jalan terus. Dosa jalan terus, baik dosa besar maupun dosa kecil. Sementara taat kita kepada Allah nggak pernah jalan. Coba, perlu kita perhitungkan hal seperti ini. Bagaimana nantinya apabila kita masuk ke dalam neraka jahanam. Karena neraka jahanam, neraka yang paling panas sekali, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat umat Muhammad. Coba,
Kita bisa bayangin. Kalau kita bayangin bagaimana neraka itu panasnya. Neraka yang paling dingin aja. Ini neraka yang paling dingin. Itu ketika kaki ini diinjakan, ubun-ubun ini mendidih. Sedangkan nanti di sana siksa neraka itu semuanya diikat. Ada yang membelenggu kita, kita sudah tidak bisa apa-apa. Makanya teriakan histerisnya mereka-mereka yang dalam siksaan. Mengharapkan bacaan surat Al-Fatihah bagi mereka yang belum masuk ke alam barzakh. Maka dari itu sekarang kita yang masih hidup ini, mari kita rutinitas kita. Kirim pada leluhur kita, kalau bisa setiap habis sholat, cuma bacaan Al-Fatihah, udah bagus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna, karena kalian menyuruh bil ma'ruf, yaitu berbuat suatu hal yang ma'ruf. Wa tanhauna, dan kalian mencegah anil mungkar, dari segala perbuatan yang mungkar. Wa tu'minu, dan beriman billahi, kepada Allah. Tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Jadi ketentuan-ketentuan untuk kita menjadi hamba Allah sebagai agama Islam, orang muslimin muslimat, ini ketentuannya sudah dijelaskan di sini dalam Al-Quran surat Al-Imran. Bahwa kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mencegah daripada suatu hal yang berhubungan dengan anil mungkar. Jadi watanhauna anil mungkar, menjalankan yang ma'ruf dan mencegah segala buatan yang mungkar. Maka inna sholata tanha anil fakhsha wal mungkar. Maka ketika kita menjalankan sholat, ini juga mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Karena perbuatan mungkar ini merupakan suatu perbuatan yang merupakan menjadikan suatu dasar kita untuk bisa masuk ke dalam neraka Allah. Baik neraka paling dingin, neraka paling panas, maupun neraka yang paling dalam lagi. Bisa dibayangin bagaimana kita membayangkan, tidak bisa kita membayangkan. Walau amana, sekiranya beriman ahlul kitab kepada kitab, lakana, tentulah khairu, itu lebih baik. Jadi seorang muslim harus meyakini daripada kitab kita, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Minhum, di antara mereka mukminun, ada yang beriman. Jadi lahum, bagi mereka, minhum, di antara mereka mukminun, ada yang beriman. Wa aktsaruhum, namun kebanyakan mereka al-fasikun, adalah orang-orang fasik. Ini yang tanda tanya. Jadi di sini disebutkan wa aktsaruhum fasikun, mereka ini orang beriman, tapi di balik semua itu ada kefasikan. Sedangkan fasik ini merupakan suatu perbuatan di mana fasik ini ada dua. Yaitu satu fasik kecil, di mana seseorang yang masih berbuat maksiat atau dosa, namun masih memiliki iman dalam hatinya. Seperti misalkan menuduh perempuan berbuat zina. Ini fasik kecil. Sedangkan satunya adalah fasik besar, di mana seseorang yang telah menyekutukan Allah karena perbuatan dan perkataannya. Dengan perbuatan dan perkataan kita telah menyekutukan Allah. Ini merupakan suatu hal. Mereka beriman, tetapi belum menjalankan iman itu sendiri. Mereka ngerti itu dosa, tetapi mereka melanggar. Mereka ngerti ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Al-Quran, tetapi mereka tidak mau menjalankan. Orang-orang fasik ini merupakan suatu golongan daripada apa? Tidak jauh dimasukkan ke dalam golongan munafik. Sedangkan orang munafik dijelaskan dalam Al-Quran, wa antallahul munafikina wal munafikoti. Allah melaknat. Allah mengancam mereka orang munafik laki-laki dan perempuan. Wal kufar, dan orang kafir. Beda. Orang munafik, orang fasik sama orang kafir beda. Dalam ancaman ini merupakan suatu ancaman di mana mereka akan dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhum. Wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim.
Ancaman-ancaman seperti ini yang Allah langsung terjun, langsung mengancam mereka baik yang fasik, baik mereka yang munafik, baik mereka yang tergolong kufur atau kafir, maka ini merupakan suatu ancaman yang tidak sia-sia. Ancaman dari Allah yang tidak main-main. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah, kalau kita sudah tahu hal-hal seperti ini, dalam aktsaruhum fasikun, bagaimana kita caranya sekarang ini agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah apa yang namakan menjadi hamba Allah yang fasik. Ingat, fasikan ini mereka beriman tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Ini paling suatu hal yang paling susah sekali. Dan ini sering hampir mayoritas umat Muhammad melakukan seperti ini. Ngerti itu aturan, ngerti itu dilarang, ngerti itu yang harus dikerjakan, tetapi dia nggak mau ngikutin aturan-aturan yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hidupnya mengharapkan rezeki berlimpah, ketika diberikan rezeki berlimpah, lupa sama siapa yang memberi rezeki. Lupa bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dalam suatu surat ayat itu diakhiri dengan ayat inna adzabila syadid. Andai kata kita tidak bisa mensyukur nikmat Allah, inna adzabila syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Namun manusia pada dasarnya sering sekali melakukan ini, melaksanakan segala degrasi-degrasi yang ada untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penentangan Allah perintahkan. Buktinya di mana-mana sekarang ini kita bisa lihat sendiri bagaimana fasik-fasik itu jalan. Bagaimana para fasik-fasik, para ahli fasik ini mengelilingi di sekitar kita. Kita sudah bisa. Kita sudah bisa melihat. Kita sudah bisa mengerti. Kita sudah bisa menjalankan atau menjalani. Namun pada kenyataannya kosong di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ngerti tentang bagaimana hukumnya orang bersedekah. Kalau bisa sedekah, jangan sampai kita menjadikan kita menghibah, memfitnah dan segalanya. Mereka ngerti, tetapi mereka enggan untuk menjalankan. Jalankan sedekah, dijalankan besar-besaran, tetapi masih tetap hibah, masih tetap fitnah, masih tetap suatu hal yang merupakan teman-teman para iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita pelajari benar bagaimana ciri-ciri fasik ini merupakan suatu hal jangan sampai menempel pada diri kita. Ketika kita melangkah, kita pikir dulu. Ketika kita mau menjalankan, kita pikir dulu. Semua itu harus perlu perhitungan didasarkan dengan iman. Wa tu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarr. Iman kita benahi. Hati kecil kita taburi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Allah. Kita masukin, kita sirami dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Dengan meyakini ayat-ayat Allah. Karena setidaknya kita disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kita masuk dalam suatu hal umat yang paling beruntung. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah, menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling beruntung dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.